Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Salam. Puji Tuhan, senang berada dengan jemaat GSS tempat ini. It's good to be the house of the Lord. Setelah sukacita berada dalam rumah Tuhan. Saudara, saya dari Kalimantan Barat yang berada di tempat ini. Kalau tidak salah 2 kali ya sudah khotbah di tempat ini. Hari ini diberikan kesempatan menyampaikan firman. Kalau firman diberikan pada hari ini katanya sesuatu yang berkaitan lebih dari pemenang, tentu satu hal kita mau berbicara pada diri kita. Apakah kita menjadi pemenang selama sekian tahun menjadi orang Kristen? Satu hal pertanyaan besar. Karena pada waktu itu saudara-saudara, pada waktu ini kita bertanya, tentu kita mengukur diri kita. Am I fit to the way Christ wants us to be? Artinya apakah saya cocok untuk menjadi anak Tuhan dan apa yang dikehendaki Tuhan? Baik, nama saya Pendeta Daniel Matthews. Ya, saya opanya Sean ya. Saya percaya hari ini sukacita Allah akan memberkati kita. Saya akan membawa satu firman Allah yang kita akan baca dalam Mazmur, mungkin bisa dikeluarkan lain. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Tentunya berkaitan dengan satu ayat, yaitu judul atau tema kita hari lebih dari pemenang. Mazmur 91 kita akan baca sama-sama di sini ayat yang pertama sampai 16. Saudara, saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, ketiga bergantian sampai ayat 16 kita akan baca sama-sama. Menghormati firman Allah, let's stand up. Kita menghormati firman Allah. Yang tidak bawa kita bisa lihat di depan saja, kita baca. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, selanjutnya saya ayat 3, bergantian terus sampai 16 kita baca sama-sama. Dalam lindungan Allah. Perikop dari ini dalam lindungan Allah. Saya baca ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara baca. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara baca. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara baca. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Saudara baca. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara baca. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara baca. Singa dan ular tedung akan berokaulang kaki, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara baca. Bila ia berseru kepadaku, saya baca ulang. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sama-sama baca. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan. Saudara telah membaca, saudara telah mendengar firman Allah, dan Mazmur ini diungkapkan Raja Daud kepada kita supaya kita memenuhi panggilan yang namanya lebih dari pemenang. Banyak orang gagal dan jadi seorang pemenang. Kenapa? Karena begitu banyak tantangan itu. Yang duduk di sini semua punya masalah. Tidak ada yang duduk sini tidak punya masalah. Saya percaya itu. Maka itu kadang-kala menjadi orang Kristen kita ada lihat orang Kristen yang Senin Kemis. Hari ini berdoa, besok
kurak-kurakan. Orang Kristen kadang-kala berubah segala macam. Tapi Allahmu setia. Allah tidak pernah berubah. He loves you. Dia mencintai kita. Dan Tuhan tahu memberikan yang terbaik. Saudara, bukankah banyak orang Kristen zaman sekarang bersungut-sungut? Bukankah banyak orang Kristen saat ini mengeluh? Mengatakan, is there God? Adakah Tuhan? Apakah ada Allah mendengar doa-doa saya? Satu pertanyaan yang pada umumnya dipertanyakan sekalipun dia orang Kristen. Saudara, mengapa hidup ini penuh dengan liku-liku? Mengapa penuh dengan tonjolan-tonjolan hidup ini? Saudara, saya mau katakan, pembacaan ayat Mazmur 90 menjamin saudara, is a guarantee for you, bahwa Tuhan tetap memelihara engkau. Tuhan adalah tempat perlindunganku, dan engkau akan berkata, benar, Tuhan adalah tempat aku menyandarkan segala harapan. Saudara, mengeluh tetap terjadi buka bumi ini. Saya mau ilustrasikan suatu cerita. Seorang suami istri yang lama nikah, rumah tangga, tapi dalam rumah tangganya selalu, tapi ini cuma cerita saja, memberikan satu gambaran pada saudara. Istrinya suka mengeluh, istrinya suka mengomel bersungut-sungut, sehingga akhir hidup itu penuh dengan yaitu omelan-omelan dan cerewet. Tidak heran, banyak juga perempuan mau cerewet, banyak juga laki-laki yang cerewet. Siapapun dia, itu bukan produk Allah. Produk Allah adalah kasih. Satu ketika bapak ini saudara dan ibunya berjalan, taruhlah mungkin ke puncak sana. Di depannya ada lereng gunung. Entah bagaimana waktu berjalan, si istri tersandung dengan batu, tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Saudara-saudara, bapaknya berkata, biar aja lah, dia udah jatuh, gak apa-apa, masuk ke jurang. Tentunya dia berkata, aku udah capek, diomelin berpuluh tahun, karena terlalu cerewet, tidak ada habis-habisnya. Saudara, ketika besok lagi dia lewat di gunung itu, tiba-tiba dia dengar suatu suara, tolong, tolong. Dari bawah jurang itu katakan, tolong, tolong, tolong. Saudara-saudara, wih, suaminya kaget, dia berkata, istri saya rupanya masih hidup. Dia berusaha ambil tali, dia turunkan, ulurkan ke bawah jurang itu. Di bawah jurang itu, dia berteriak di atas, sudahkah kau pegang talinya? Sudah. Dia mulai angkat tarik ke atas. Saudara, suaminya tarik ke atas. Atau sampai di atas yang muncul siapa saudara-saudara? Setan. Yang naik dari lembah itu setan. Kalau suaminya tanya, mengapa kau naik? Bukan istri saya. Saya di bawah dan tidak kuat, dia omelin istrimu terus. Jadi saya saudara, itu hanya membuat kita suka-cita. Pada saat sekarang ini orang mau ketawa susah, ya, bersuka-cita orang macam-macam dari hiburan, ada yang ke karaoke, ada kemana-mana. Tapi kalau cerewet sih bukan saja perempuan, ibu-ibu. Tadi kebetulan saya ilustrasi, bapak-bapak juga banyak yang cerewet. Maka dalam hal itu saudara-saudara mau menjadi umat pemenang, kita harus mengerti hidup kita sebagai orang Kristen, karena pada satu saat orang Kristen akan dipertanyakan, akan ditanyakan selama kau hidup apa yang kau lakukan dalam hidupmu ini. Oh, kamu, Tuhan telah berkata kepada kamu ke gereja tidur saja, nongkrong. Pada suatu saat pendeta mau bicara, mau masuk neraka, kamu bilang mau masuk neraka karena banyak tidur. Saya mau katakan pada bapak ibu hari ini, ingat, video klip saudara akan ada ditampilkan nanti kepadamu pada saat kau tutup mata terakhir. Banyak momen, banyak cerita orang lain, gosip-gosip. Ingat, sekarang gosip masuk gereja juga, cerita orang kiri kanan. Anak Tuhan harusnya cerita firman Allah, jangan cerita kejelekan orang lain. Amin dah. Itu yang harus penting menjadi dewasa sehingga kau menjadi umat pemenang. Maka Tuhan berkata di sini ayat
91 berkata, Dia akan sesungguhnya melepaskan engkau dari jerat. Dia berkata juga, Dia akan melindungi engkau, menutup engkau di bawah kepaknya. Bukankah itu satu hal jaminan? Sakit penyakit sampar pun akan dijauhkan. Saudara, iblis sekarang banyak menyebarkan penyakit. Alkitab pun mengatakan dari udara itu dia menyebarkan penyakit. Sehingga saudara akan banyak sakit. Jadi iman saudara, karena sakit itu saudara akan mengatakan, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak mendengar doa-doa saya. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam sepanjang hidup kita selalu akan diperhadapkan kita masalah. Ada tonjolan-tonjolan batu. Tapi Tuhan berkata Dia akan menolong. Sekalipun 10.000 dan 1.000 kiri dan kanan jatuh, kamu hanya menonton saja. Bukan itu satu hal yang luar biasa. It's a guarantee that given by God. Bahwa kita hanya menonton saja karena kita terpelihara dengan baik. Hari ini saudara-saudara, apakah kau yakin firman Allah dalam 91 ini mengatakan Allahmu akan melindungi engkau sehingga engkau menjadi umat, bukan saja pemenang tapi lebih dari pemenang. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara dalam kesulitan baca Mazmur 91 ini. Saudara, satu ilustrasi yang saya mau katakan lagi, bahwa seorang anak laki-laki kecil memimpin adiknya perempuan yang kecil, saudara-saudara, mendaki sebuah gunung yang sangat tinggi. Saudara, jalan itu tidak mudah dilalui, sehingga adik perempuan yang dia bawa, dia gandeng ini bertanya, Kakak, mengapa jalan ini tidak mulus, tetapi penuh dengan batu karang dan tonjolan-tonjolan? Saudara, adiknya bertanya pada kakaknya, dan kakaknya kemudian memberikan satu perkataan jawaban yang filsafat yang sangat tinggi. Adik, katanya, memang demikian jalan kita. Tentu saja begitu harus jalan kita, sebab tonjolan-tonjolan yang ada di depan kita adalah tempat kamu berpijak untuk mendaki ke atas. Tanpa tonjolan, kamu tidak bisa naik ke atas. Kita tahu wall climbing, biasa ada yang agak terbingir. Dia harus pakai tonjolan-tonjolan batu untuk mendaki. Tonjolan ini kadang-kala tidak enak dalam hidup. Itu mungkin kesengsaraan, itu mungkin sakit, itu mungkin hal penderitaan. Tapi Bapak Pendeta mau sampaikan pada hari ini, tonjolan itu harus kita pakai untuk manjat ke atas iman yang lebih tinggi. Kalau saudara ada masalah, jangan lihat masalahmu sebagai penghambat. Tapi kau berkata, masalah ini akan kuinjak. You're not going to put it on your head, put it under your feet, supaya kau dapat menang, engkau dapat melangkahi, dan kau akan jalan ke atas. Saudara-saudara, bertahun-tahun saya juga meneliti biografi orang yang saya terkenal, yang berhasil dalam kehidupannya. Tetapi mereka pun tidak bebas dari masalah. Ciputra pun punya masalah. Om Sidong hidupnya punya masalah. Dan lain-lain juga punya masalah. Dr. Riyadi punya juga masalah. Yang duduk di sini pun punya masalah. Bapak Pendeta pun punya masalah. Semua kita mempunyai masalah. Kalau mungkin kita lihat dari jauh orang yang sukses, kita berkata, mungkin tidak ada halangan bagi mereka. Uang ada, kepeng ada, segalanya apa? Ada, tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, orang seperti yang sudah berhasil itu, mereka akan menceritakan bagaimana? Oh, semua melalui liku-liku hidup. Semua melalui tonjolan-tonjolan hidup. Semua mengalami masalah-masalah hidup. Saya percaya bapak-bapak di sini juga melalui masalah. Kalau hidup saya di tahun 50-an sangat sengsara. Ya, sengsara karena waktu itu zaman-zaman masih sengsara. Kita hidup susah, makan pun kadang-kadang susah. Kalau sekarang di mana-mana kita lihat makanan oke. Tapi dari zaman-zaman tahun 50-an sampai tahun 65 itu sangat sulit. Tetapi disinilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. You need God. Saudara memerlukan Tuhan. Saya memerlukan Tuhan. Maka saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa mereka mengalami kesulitan. Kita bisa melihat juga
Bapak Abraham. Abraham yang besar imannya tidak hanya dalam satu malam, tapi saudara-saudara dia harus melalui berapa yaitu ujian yang sulit dalam kehidupannya. Dia bukan jalan langsung mulus. Saudara-saudara, bukankah kita tahu Allah sendiri yang memanggil dia? Abraham, adalah Ur Kasdim, keluarlah dari Ur Kasdim, pergilah ke Haran, satu tempat, kemudian pergilah ke Kanaan. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kita perlu catat baik-baik. Tetapi waktu sampai di tanah perjanjian, dia menghadapi kelaparan. It's a promised land given by God. Tapi ada famine, ada kelaparan. Bukankah saudara kalau berkata, kalau you kirim saya ke tempat itu harusnya bagus dong Tuhan. Semuanya enak. Tapi menjadi kemenangan di sini, bagi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Bayangkan saudara-saudara, tidak lama Abraham sampai di sana, ke tanah Kanaan yang diberikan Tuhan, dia sudah menghadapi kegagalan, di mana banyak yaitu kelaparan-kelaparan yang terjadi. Belum lagi Lot, sepupunya yang menyusahkan itu. Belum lagi Sarah yang mengatakan, yuk kawin saja dengan Hagar, yang memberikan nasihat yang salah. Saudara-saudara, itu juga membuat persoalan. Sama dengan Yusuf. Dia disayangi orang tuanya, dibikinkan jubah, dijual oleh saudaranya, dia dipenjarakan, lalu diabaikan, dilupakan dan diabaikan. Itulah liku-liku hidup. Saudara akan bertanya, Tuhan, apakah demikian saya menghadapi liku-liku hidup ini juga? Sehingga saya mau berkata pada Tuhan, aku mau tetap percaya kepadamu. Saya mau I trust in you, Lord. I have the faith. Saya mempunyai kepercayaan kepadamu, Tuhan. Nah, saudara, banyak orang Kristen imannya goncang. Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul mengatakan, bukan orang yang datang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang datang akan diberikan keselamatan, tapi orang yang melakukan firman Allah. Bukankah engkau harus melakukan firman Allah? Kapan saudara mau melakukan firman Allah? Kapan saudara mau setia kepada Tuhan? Mungkin engkau berkata pada satu, Allah berkata, hanyalah kau si jahat, aku tidak kenal. Engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, I'm a singer in the church. Aku penyanyi di gereja. Aku membantu pelayanan. Aku khotbah dalam gereja. Tetapi engkau masih menjadi umat yang kalah, bukan pengaku. Kenapa? Engkau punya pikiran yang berbeda. Engkau tidak percaya dengan sepenuhnya kepada Allah. Bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Amin. He is the God of Bible. Dia mampu. He is able God. Dia mampu melakukan. Maka itu saudara-saudara, seorang yang berjalan di jalan yang berbatu karang akan mengalami seperti jalan di Yusuf, seperti dialami dengan Abraham, Daud, Raja Daud, Paulus, Rasul Paulus pun demikian, saudara-saudara. Dia mengalami. Saat ini Bapak Pendeta tidak mengetahui kesulitan apa yang kamu alami. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Tetapi saya pahami bahwa perasaan Anda mempunyai masalah ini bagaimana. Tapi maukah kau berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan saya. Saudara, kadangkala saudara merasa ingin meninggalkan semuanya. You want to go away. Leave God. Tidak mau lagi dengan Tuhan. Ya, ingin menyerah saja. Kau berkata, aku menyerah sajalah. Saya tidak usah lagi lanjutkan hidup ini. Saudara tidak mengerti mengapa jalan itu bertambah mudah, tidak mudah. Mengapa Tuhan tidak mengangkat batu-batu itu? Mengapa itu Tuhan tidak angkat batu-batu di jalan itu? Saudara-saudara, saya mau katakan, jika Tuhan melakukan hal itu, mungkin saudara tidak pernah sampai ke puncak. Kalau tonjolan-tonjolan itu, batu-batu itu yang diangkat Tuhan, saudara tidak akan pernah sampai. Tapi tonjolan itulah yang membawa kedewasaan bagimu. Orang Kristen harus dewasa dalam hidupnya. Jangan bertahun-tahun kamu masuk gereja, keluar gereja. Kamu hanya pintar menyimpan dosa. Kamu mampu menyimpan, sembunyikan rahasia-rahasia. Saudara, hari ini saya mau katakan dengan jelas kepada kita semua.
bahwa kita menjadi umat Kristen menjadi dewasa. Seperti dengan baik, kita tidak hanya di luar saja, tidak di pelataran, tapi kita berusaha masuk ke dalam ruangan kudus, ruangan maha kudus. Itulah tujuan hidup ini. Kita membawa hidup kita supaya kita menjadi orang yang senantiasa percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan kalau kita senantiasa hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Saudara, Mazmur 91 tadi mengatakan, ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, ayat itu berkata bahwa ayat kedua, aku akan berkata tempat ini perlindungan. Tuhan sajalah tempat perlindungan. Bapak, mungkin kau punya masalah dalam usaha. Have you ever raised your hand dan berkata, Tuhan, ini tangan menyerah. Engkau mau melukat Tuhan. Tuhan mampu melakukan mujizat. Kalau istri kau mempunyai, Tuhan, suami saya tidak setia kepada saya. Suami saya masih main gila-gila di luar. Maukah engkau berkata, Tuhan, engkau tolong rubah suami saya. Pengalaman Pak Pendeta sebelum saya jadi pendeta, saya seorang peminum. Saya suka dengan hiburan malam di tahun 70-an. Saudara-saudara, dalam hidup saya berikan kesaksian supaya saudara juga diberikan kekuatan. Istri saya setia. Dia berdoa, dia mengangkat tangan, dia mencucurkan air mata. Tuhan, pasangan hidup saya yang sudah setia kepadamu, yang hanya hidup di nightclub saja, Tuhan tolong. Karena pada waktu itu saya berpikir saya seorang pengusaha, saya orang ada duit, saya duduk dalam eksekutif dalam perusahaan perminyakan. Tapi satu hal, saudara, hidup saya tidak setia kepada Tuhan. Ketika istri mulai berdoa, Tuhan, tolong suami saya. Setiap malam saya pulang dari nightclub jam 2, jam 3, saya jalan pasti semboyongan. Sudah tidak kuat. Saudara, kalau saya mau katakan pengalaman saya yang gelap lalu banyak. Kalau bilang soal minum 40 botol saya bisa habiskan. Satu hal yang kadang-kadang darah saya dalam kandungan ini sudah alkohol. Tidak, waktu saya dioperasi khusus butuh, baru 2 menit saja saya sudah sadar karena badan saya alkohol sudah tidak mampan lagi. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya berkata, Tuhan tolong saya minta ampun. Saya kalau pulang malam, pulang pagi, subuh, mulai kedor jam 2, jam 3 pagi. Mom, please open the door. Saudara mau kalau bangun? Wah, ibu-ibu paling tidak enak dibangunkan jam 3 pagi karena jam 3 itu paling enak tidur ya Pak ya. Makanya maling kalau jalan tuh jam 3 pagi, janda jam 5 subuh. Karena di situ orang setengah mati. 50% dead. Cuma bernapas saja, pikiran hilang. Istri saya bangun kenapa? Dia dia berkata, upah baru pulang ya Pak. She's still nice, she's nice. Dia baik. Bapak baru pulang ya? Mau saya masakan air panas, mau mandi, mau makan. Saya berapa kali setiap kali pulang demikian, saya berkata, ini luar biasa. Saya mulai takut. Harusnya saya harapkan dia marah. Kalau dia marah tidak apa-apa, terimbang, balas saya kan. Tapi dia tidak marah, jadi menjadi pertanyaan dalam hidup saya. Waktu itu dia tetap berdoa. Dan aku telah memberikan suami yang menjadi satu kesatuan dalam rumah tangga saya. Engkau tidak akan sesatkan dia. Engkau akan tolong dia. Saudara-saudara, istri saya cuma mengangkat tangan yang menyerah. Ada cucuran air mata yang hanya terlinang dari air matanya. Karena Tuhan berkata, air matamu akan ditampung dalam tirpaknya. Air matamu tidak dibuang oleh Allah. He is everything. Air matamu pun akan dibaca Tuhan. Tidak dikatakan air matamu dibuang di got, tapi ditampung dalam tirpak Allah. Amin dah? Amin. Si bapak yang menangis, ibu yang menangis, Tuhan dengar. Maka berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Saudara, pada saat itulah 3 tahun berdoa. It's not langsung by the flip of your finger langsung jadi. Tunggu 3 tahun. Mau berdoa 3 tahun? Doa 5 menit aja udah capai. 3 tahun, doa terus. Tapi ini memberikan kekuatan pada kita semua bahwa jadi umat pemenang. Dia berkata, Tuhan, I know you're going to change my husband.
karakter semua akan dirubah. Saudara, dia mulai berdoa. Tuhan, saya berdoa tangkap suami saya jadi pendeta. Itu doanya, tangkap jadi pendeta. Karena setiap kali dia masuk, saya masuk buka pintu ketok, dia tidak marah. Dia buka. Kalau ibu lain yang nembus suaminya bagaimana, Bu? Kira-kira di pintu bawa pentungan ya? Sebentar you masuk bawa pentung, lupa lagi. Kira-kira gitu kan? Tapi dia tidak. Dengan sukacita. Karena dia imani firman Allah, hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara, disitulah saya mengatakan, saya berkata istri, ibu salah berdoa. Saya komentar lagi, ibu salah berdoa, mengapa doakan saya jadi pendeta? Seharusnya doakan saya jadi direktur Pertamina. Maunya kan begitu kan? Tetapi Tuhan itu baik. Doa yang besar, ya yang diyakini sungguh besar, akan besar kuasanya. Amin. Kalau doa yang kau yakini sungguh-sungguh akan memberi kekuatan dalam hidupmu. Maka saudara-saudara, kita tidak usah melihat batu. Batu tidak akan mungkin kita angkat. Batu itu harus kau langkahi. Jangan kau tendang. Kau tendang bisa melukai kamu. Masalahmu kadang-kadang bisa melukai kamu di perasaan. Tapi kalau berkata Tuhan, I'm going to step on the stone. Saya akan berpijak di atas batu. Masalah kau berada di bawah kakiku, bukan di atas kepala saya. Nah, kalau kepalanya dibotak lagi nanti. Tapi kita mau katakan, masalah atau di bawah, supaya kau menjadi umat pemenang. Amin dah? Pemenang itu berartinya kau hidup dalam Kristus. Engkau mau berkata. Seorang ternama namanya Charles Blau, saya suka baca komik namanya The Peanut. Di situ dikatakan bahwa ada karakter favorit saya. Satu saat dia memimpin suatu tim permainan baseball, dia selalu kalah. Dan satu dia kalah terus tidak pernah menang. Tapi istrinya kemudian Lucy berkata, Charlie, kamu banyak belajar dari kesalahan, dari kekalahan. Dia berkata, memang demikian. Dengan saya belajar dari kekalahan itulah, saya membuat saya lebih paling cerdas di muka bumi. Saudara, kalau kau punya masalah, kau belajar dari masalah. Kau mengintrospeksi sehingga kau menjadi Kristen yang cerdas. Tidak seperti waktu nanti kau ditanya Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang menyampaikan firman Allah? Tuhan, bukankah aku lakukan mujizat? Orang yang begitu pun melakukan mujizat bilang, Tuhan Yesus berkata, hanyalah kau si jahat, aku tidak mengenal kamu. Oh, mungkin kau pendeta bangga kalau kau bisa melakukan mujizat. Tapi Tuhan bilang, masuklah kau, hanyalah kau jahat. Karena kamu tidak pernah berubah. Karena kamu tidak mau merubah kehidupanmu. Maka hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara engkau. Amin. Tuhan sanggup menjaga, memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, ada ayat dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Kita lihat dalam itu, tolong kita ayatkan Filipi pasal 4 ayat 19. Ya. Filipi ayat 19 di situ berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara percaya bahwa Dia sanggup memenuhi segala keperluan? Maka engkau berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah, Tuhan sanggup menolong aku. Sekalipun aku ada masalah dengan usahaku, aku ada masalah dengan keluargaku, dalam rumah tanggaku, Allah sanggup memberikan segala keperluan. What is your need? Apakah yang menjadi kebutuhanmu hari ini? Sehingga yang bisa menghambat engkau jadi lebih dari pemenang? Tidak Allah. Karena Yesus berkata, Dia mampu memenuhi kebutuhan. Tapi kebutuhan kita itu tidak perlu. Coba buka dalam ayat 6, kita lihat dari ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6, kita bisa lihat situ. Apa yang harus disarankan bagi kita supaya kita menjadi umat pemenang? Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Mana dia itu? Ayat 6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jika saudara punya masalah, jangan lupa firman ini.
dan aminkan di dalam ayat 19 bahwa Dia Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan. Saudara, juga Dia juga menjanji. Maka dengan kita mendengar ini, kita senantiasa percaya bahwa kita menjadi umat yang lebih benar. Kalau kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 37 ayat 4, kalau kita lihat situ, satu jaminan Allah memberikan kepada kita bahwa kita tidak perlu bimbang dan khawatir. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Syarat yang kedua, saudara harus bergembira. Bisa bergembira? Setan coba curi kegembiraan Anda setiap saat. Maka kalau masuk gereja, gembira loh. Saya salam kepada orang dengan muka yang senyum. Jangan kita datang bawa seperti pepaya panjang aja muka kita. Dan pepaya panjang itu kita merengut sepanjang hari. Kegembiraan mengandung kuasa. Jika saudara tidak bergembira, berarti saudara mendengar bisikan iblis. Bisikan Allah mengatakan bergembiralah. Hati gembira adalah obat, dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati. Saudara, keinginan saudara ada? Di sini ada, semua ada keinginan, kan? Yang belum nikah bilang, Tuhan, berikan saya cowok yang ganteng, yang hidungnya mancung ke dalam. Minta apa lagi? Kadang-kala Tuhan, saya berikan saya istri yang rambutnya panjang, yang matanya mantap. Gitu ya. Kadang-kadang gitu doa-doa kita. Atau suami berdoa pada istri, atau istri berdoa pada suami, bermacam-macam. Tapi harus disertai dengan kegembiraan. Maka di dalam itu gembira dengan pujian adalah satu hal, paket yang satu. Saudara harus bisa bernyanyi dengan baik. Di gereja kadang-kadang kita tidak bisa bernyanyi yang baik. Saya mau katakan Bapak Ibu, dengar baik-baik. You better train yourself today untuk menyanyi. Kau latih dirimu untuk nyanyi. Karena di surga nanti tidak ada khotbah lagi seperti ini. Tidak ada khotbah lagi. Hanya memuji Tuhan. Amin tak? Jadi mulai sekarang belajar nyanyi. Walaupun suaramu panas, suara 16, nyanyi saja. Gak usah takut-takut. Nyanyi terus. Karena menyanyi itu mengandung kuasa roh. Apabila Tuhan berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian. Tempat ini saya lihat luar biasa tadi, dipimpin oleh tadi saudari tadi, bahwa luar biasa membawa penyembahan. Pada saat menyembah inilah tujuan kita. Ada dua hal yang penting. Pada saat engkau menyembah, engkau menyanyi kepada Tuhan, itu diberikan kepada Tuhan, dari kita kepada Tuhan. Amin ya? Tapi kalau kita senantiasa dengar firman itu dari Allah kepada kita, jadi two-way communication yang Tuhan berikan. Jadi kita sesuatu, kalau kita menyembah datang gereja ini, kau datang tepat waktu. Yang datang sudah mulai dekat firman. Tepat di waktu. Coba kalau SBY panggil, besok datang ya. 7 o'clock, jam 7. Saudara jam 4 subuh sudah di sana. Kalau datang gereja, jam 10.30, datangnya jam 12 mau dekat firman. Belajar hormat waktu Tuhan. Saudara, saya mau katakan hormati Tuhan dan Tuhan bisa menghormati kamu. Dan saya percaya pada hari ini jemaat di sini diberkati Tuhan. Engkau akan bertumbuh dengan kekuatan Allah dan senantiasa berkata, Tuhan, aku mau diberikan dan aku bergembira. Jadi bergembira dengan istri. Berapa puluh tahun saya tidak pernah bergembira dengan istri. Setiap kali sudah habis nikah, mukanya murung tuh. Lihat istri. Saya selalu lihat istri habis uang aja nih. Belanja uang aja, bikin habis. Tetapi pada saat saya belajar dalam hidup dalam Tuhan, saya berkata, Tuhan, Engkau memberkati istri saya. Bangun pagi, saya bisa, good morning mami, good morning ibu, good morning mama. Luar biasa, saya bisa. Bapak bisa sebutkan good morning sama istrinya, sekalipun rambutnya mungkin masih acak-acakan. Saudara bisa mengatakan terima kasih ibu. Bisa begitu. Kadang-kadang istri saya bakal kelebihan garam masaknya, tapi saya bilang enak sekali bu. Walaupun tidak enak, saya bilang enak saja. Tapi kalau dia bilang, saya bilang tidak enak, secara kata halus dia periksa baik-baik apa yang tidak enak. Dia sudah tahu garamnya. Oh iya, tidak enak, tidak cocok. Tapi satu hal, memberikan kata positif selalu akan membangun orang lain. Amin dah.
baik kepada suamimu. Berkata dengan baik kepada anakmu, maka engkau rumah tangga yang menjadi berkat. Berkata baik dengan suamimu, akan senantiasa membuatkan dia akan lebih tenang dalam hidupnya. Maka saudara, itulah katakan. Yang lain lagi kita melihat janji Tuhan supaya kita menjadi umat pemenang bahwa Allah memberikan segalanya. 1 Korintus, kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita lihat di layar ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Firman Allah berkata demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, tidak ada alasan bagi kita mau gagal. Karena the provision is provided by God. Tuhan menyiapkan segala kebutuhan kita. Amin. Kalau demikian kita berkata bahwa Tuhan, apa sih yang tidak pernah dilihat oleh matamu? Pada saat saya tahun 1999 saya ke Ketapang sana, saya masuk tengah hutan. Saya berkata, Tuhan memerintahkan saya ke sini. Apa yang saya lihat? Cuma hutan, sawit. Pak Amin sudah ke sana, lihat bagaimana luar biasa perjalanannya. Tapi disitulah kita percaya Tuhan mempunyai maksud. Kalau Dia mengutus engkau, ada maksud Tuhan dimanapun kau berada. Kalau Tuhan memberikan engkau satu pekerjaan, usaha, yakinilah Pak, itu berasal dari Tuhan, maka engkau akan diberkati. Saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saya sudah 25 tahun tidak bekerja. Pada saat saya tidak bekerja, Tuhan, what am I going to eat? Apa yang saya mau pakai? Apa yang saya mau lakukan? Tapi saya percaya I have a great Lord. Saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itu mengatakan apa? Aku tidak pernah membiarkan engkau. Selama 25 tahun saudara, maklum saja kalau membandingkan hidup saya sebelum saya jadi pendeta, saya menjadi pendeta, tentunya berbeda. Something yang kamu tidak bisa terima. Karena biasanya ada langsung di rekening saya. Tidak ada susah saya untuk menerima tiap bulan apapun yang saya lalui. Tetapi setelah jadi pendeta Pantekosta lagi, tidak akan digaji. Tetapi kita digaji oleh Tuhan. Tuhan tahu cara memberikan yang terbaik. Amin lah. Saya percaya dan saya lakukan dan saya terima itu berkat Tuhan luar biasa. Jadi 3 ayat dikatakan, jangan kamu ragu. Kamu perlu batu tonjolan-tonjolan itu. Tuhan berkata, aku akan memelihara kamu. Kamu bergembira saja dalam Tuhan. Maka ingat dalam Filipi pasal 4 ayat 19, bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan. 3 ayat ini menjamin kita. Dan saya percaya, karena saya dibatasi 45 menit, saya akan selesaikan. Saya akan baca, yaitu Yesaya 41. Sebagai ayat penutup hari ini saya tidak bisa kupas terlalu panjang. Kita buka Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tolong ditampilkan di Yesaya 41. Kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10 sebagai ayat penutup. Oke, ayat 10. Baik, firman Allah berbunyi demikian. Saya mau saudara baca, karena ini this is a guarantee, satu jaminan bagi kita Pak semua. Kita lihat saja ayat di atas, baca di atas layar. Kita akan baca bersama-sama, karena pada saat engkau membaca, telingamu mendengar, iman akan. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku menyerang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Kamu menang, amin. Saudara akan menang dalam Tuhan. Maka pada hari ini saudara-saudara, yakinlah engkau diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik dan tidak pernah membiarkan. Ingat baik-baik, Allah akan memberikan kemenangan. Tidak usah takut, sebab Dia menyertai engkau. Jangan kita bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan kanan kanan. Tangan kanan Allah itu tidak seperti fisik manusia. Tangan kanan artinya di sini adalah kuasa Tuhan. God bukan ada tangan kiri, tangan kanan.
Tidak ada, karena ini adalah roh. Tapi kalau berbicara tangan kanan di sini adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan memegang engkau, mengantar engkau pada perjalanan. Tuhan memberkati firman Allah. Saya silakan musik kembali ke tempatnya dan kita akan satu pujian yang akan